Kemudian yang terakhir, ada proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada upaya administrasi, dan yang kedua, ada upaya peradilan. Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Upaya administrasi ini terdiri menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama keberatan. Keberatan, penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Dan yang kedua, ada banding administrasi. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di peradilan tata usaha negara, maka pada prosedur banding administrasi atau prosedur keberatan ini dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh supaya upaya administrasi. Lalu yang kedua ada upaya peradilan. Pada upaya peradilan ini, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi sudah digunakan. Upaya peradilan ini juga biasa disebut melalui gugatan, yaitu dengan permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, upaya hukum pada peradilan tata usaha negara ini pada tingkat pertama dilakukan di pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Kemudian jika ingin mengajukan banding di pengadilan tinggi tata usaha negara atau PT-TUN. Kemudian jika ingin mengajukan kasasi dilakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seperti itu. Berikut adalah proses dan prosedur berperkara di peradilan tata usaha negara atau peradilan TUN. Tahap pertama, penggugat memasukkan gugatan secara tertulis karena adanya keputusan yang dianggap merugikan dari si penggugat tersebut. Penggugat ini baik individu ataupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Misalnya penggugat ini mendaftarkan gugatan misalnya surat keputusan pengosongan kios seperti itu. Jadi penggugat bisa langsung menuliskan atau memproses mendaftarkan gugatannya kepada PT-UN. Kedua, panitera mencatat setiap perkara dan harus membayar uang muka biaya perkara sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya itu ditaksir oleh panitera pengadilan. Kemudian setelah penggugat ini membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan. Kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sesudah gugatan itu dicatat, hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan dan menyeluruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. Jadi di tahap ketiga ini ada pemanggilan para pihak dari kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan. Jika penggugat tidak hadir, gugatan itu dinyatakan gugur.
Nah, sedangkan tergugat yang tidak hadir, pemeriksaan berjalan tanpa hadirnya tergugat. Jadi jika penggugatnya itu nggak hadir, gugatan dinyatakan gugur. Tapi jika tergugat yang tidak hadir, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan atau tetap berjalan tanpa hadirnya si tergugat. Kemudian, apa sih alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan? Yang pertama, keputusan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan mempunyai tujuan lain. Yang ketiga, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud. Perlu saya ulang kembali dan perlu saya ingatkan kembali, penggugat merupakan bisa berupa orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, atau bisa berupa badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. PT UN tidak mungkin badan atau pejabat tata usaha negara bertindak sebagai penggugat. Jadi yang mungkin adalah orang yang merasakan kepentingannya dirugikan atau badan hukum perdata. Seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atau LBH Jakarta yang menjadi kuasa hukum pedagang meminta PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI membuka forum dialog bersama untuk mencari solusi atas perselisihan kedua belah pihak. Lalu sebagai tindak lanjut protes penggusuran pedagang, LBH Jakarta ini mendaftarkan gugatan surat keputusan atau SK pengosongan kios ke PT UN Jakarta. Jadi yang sebagai penggugat di sini merupakan LBH, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yaitu sebagai badan hukum privat. Seperti itu. Sedangkan tergugat adalah jabatan yang ada pada badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Seperti instansi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif, atau badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pada intinya, tergugat adalah orang atau mungkin badan yang digugat oleh si penggugat. Lalu setelah tadi ada pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan, terus kemudian pemeriksaan dalam persidangan berjalan, terus nantinya akan ada putusan hakim. Nah, putusan hakim ini merupakan putusan peradilan tata usaha negara di mana nanti ada gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Gugatan ditolak maksudnya pengadilan menolak gugatan, berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Misalnya LBH tadi yang mendaftarkan gugatan surat keputusan penggusuran kios, misalnya gugatannya ditolak, artinya gugatan itu ditolak, justru malah nantinya akan diperkuat keputusan tersebut. Lalu yang kedua ada gugatan dikabulkan. Mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik seluruhnya maupun sebagian. Bila mana gugatan ini dikabulkan seluruhnya dan dikaitkan dengan isi petitum penggugat, maka badan atau pejabat tata usaha negara berkewajiban melakukan pencabutan keputusan itu, atau pencabutan dan menerbitkan keputusan baru, atau penerbitan keputusan karena sebelumnya tidak ada. Lalu yang ketiga ada gugatan tidak diterima. Artinya tidak menerima gugatan
itu berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penggugat dapat memasukkan gugatan baru. Jadi, misalnya gugatan itu ada yang kurang atau tidak memenuhi syarat, jadi itu tidak dapat diterima dan penggugat bisa memasukkan gugatan baru. Lalu yang terakhir ada gugatan gugur, di mana gugatan gugur apabila para pihak atau para kuasanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.